cemerlang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Maria dengan NPM 204230019, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di mata kuliah kali ini telah kurikulum, saya akan membahas tentang materi, perbedaan dan perubahan kurikulum pada tahun 1947 sampai dengan kurikulum merdeka. Seperti yang kita ketahui bahwa pergantian Menteri Pendidikan, maka berubah juga kurikulum pendidikannya. Nah, di sini perubahan kurikulum itu membawa dua dampak. Ada dampak positif dan juga dampak negatif. Adapun dampak positifnya, peserta didik dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan perkembangan zamannya. Namun, perubahan kurikulum yang begitu cepat membawa dampak negatif yang dimana peserta didik mengalami penurunan dalam belajarnya karena peserta didik harus menyesuaikan diri lagi dengan kurikulum baru. Saksikan videonya. Perubahan kurikulum di Indonesia sejak tahun 1947 hingga kurikulum merdeka mengalami perkembangan yang signifikan. Yang pertama ada Rencana Pelajaran tahun 1947. Kurikulum pertama setelah kemerdekaan ini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lainnya. Fokusnya pada pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat, bukan pada pendidikan pikiran. Pada saat zaman itu masih dipengaruhi sistem pendidikan di Belanda. 2. Rencana Pelajaran Terurai pada tahun 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajarannya. Setiap topik pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan para pendidik juga hanya dibolehkan mengajar satu mata pelajaran, tidak boleh lebih. 3. Rencana Pendidikan tahun 1964. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani dan rohani. Kurikulum ini fokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, dan karya. 4. Kurikulum tahun 1968. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani serta rohani. Fokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, dan juga karya. 5. Kurikulum tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini menggunakan pendekatan tujuan instruktusional khusus. 6. Kurikulum pada tahun 1984. Kurikulum ini menekankan pada pendekatan proses bukan hasil, dan juga menggunakan pendekatan keterampilan proses. 7. Kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum tahun 1999. Kurikulum ini merupakan perpaduan antara kurikulum tahun 1975 dan 1984. Namun, beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Maka, dibuatkannya suplemen kurikulum pada tahun 1999 dibuat untuk menyempurnakan kurikulum tahun 1994. 8. Kurikulum berbasis kompetensi KBK tahun 2004. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kompetensi siswa secara individual. Namun, implementasinya mengalami berbagai kendala. 9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP pada tahun 2006. Kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Namun, masih terdapat kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan. 10. Kurikulum tahun 2013. Kurikulum ini menekankan pada pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Kurikulum ini bertujuan untuk menghasilkan siswa yang memiliki kompetensi abad ke-21. 11. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada guru dan sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa masing-masing.
fokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi. Kurikulum ini lebih fleksibel dan berfokus pada materi yang esensial. Dan juga mengedepankan pembelajaran yang mendalam, bukan sekedar cangkupan materi saja. Memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan peserta didik dan karakteristik satuan pendidikan. Nah, sekarang perbedaan utama kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya. 1. Fokus. Kurikulum Merdeka berfokus pada materi esensial dengan pengembangan kompetensi, sedangkan kurikulum sebelumnya lebih berfokus pada cangkupan materi saja. 2. Fleksibel. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada guru dan sekolah dalam mengembangkan kurikulum. 3. Pendekatan. Kurikulum Merdeka mengedepankan pembelajaran yang mendalam, sedangkan kurikulum sebelumnya lebih menekankan pada hafalan dan penguasaan materi. 4. Penilaian. Kurikulum Merdeka menggunakan penilaian autentik yang lebih komprehensif, sedangkan kurikulum sebelumnya lebih menekankan pada penilaian sumatif. Perubahan kurikulum ini menunjukkan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa di setiap sekolah. Nah, sekarang kalian sudah paham kan perbedaan dan perubahan kurikulum pada tahun 1947 sampai kurikulum Merdeka. Mungkin itu saja video yang materi saya akan bahas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.